Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa ketika Baghdad berada dalam kemakmuran tetapi diam-diam diliputi kegelisahan batin, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas yang dikenal bukan karena hartanya, bukan pula karena pangkatnya, melainkan karena lidahnya yang tajam dan pikirannya yang selalu selangkah lebih cepat dari siapapun. Ia sering duduk di sudut-sudut kota, mendengar keluh kesah rakyat, dan tertawa kecil ketika menyadari bahwa masalah terbesar manusia seringkali bukan karena kurangnya jawaban, melainkan karena terlalu yakin pada jawaban yang salah. Pada hari itu, sebuah peristiwa besar dimulai dari sebuah kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa paling benar di negeri itu. Kerajaan sedang menghadapi persoalan pelik. Persediaan gandum menipis meski gudang tampak penuh, pajak meningkat tetapi rakyat mengeluh miskin, dan para pejabat saling menyalahkan dengan wajah serius namun hati penuh kepentingan. Raja memanggil para menteri dan ulama untuk meminta nasihat, tetapi setiap jawaban terdengar indah di telinga, namun kosong dalam kenyataan. Akhirnya, seseorang menyebut nama Abu Nawas, bukan dengan keyakinan, melainkan dengan nada sinis, seolah-olah kecerdikan seorang rakyat jelata tidak pantas masuk ke dalam urusan negara. Anehnya, justru itulah yang membuat raja tertarik. Abu Nawas dipanggil ke istana dan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yang dibungkus dengan kesederhanaan palsu. Raja bertanya mengapa negeri yang tampak makmur justru terasa rapuh. Para pejabat berharap Abu Nawas akan berbicara panjang tentang ekonomi dan hukum, tetapi ia justru bertanya balik, meminta izin untuk mengajukan 3 tebakan sederhana kepada seluruh hadirin. Tebakan pertama, katanya, adalah tentang perut yang kenyang namun hati yang lapar. Ia meminta semua pejabat yang merasa cukup untuk berdiri, dan hampir semua berdiri tanpa ragu. Lalu ia meminta mereka yang masih menginginkan lebih untuk tetap berdiri, dan tak satu pun duduk. Dari situ, Abu Nawas berkata bahwa negeri ini tidak miskin, tetapi tidak pernah merasa cukup. Tebakan kedua lebih tajam. Abu Nawas meminta agar seorang bendahara istana membawakan daftar pajak dan pengeluaran negara. Ia tidak membaca angka-angkanya, melainkan bertanya siapa yang menulisnya dan siapa yang memeriksanya. Ketika diketahui bahwa orang yang menulis juga yang mengawasi, Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa kesalahan terbesar bukan pada angka yang salah, melainkan pada kepercayaan yang salah tempat. Hadirin mulai gelisah, sebab tebakan itu tidak menyebut nama, tetapi semua merasa tertunjuk. Tebakan ketiga adalah yang paling berbahaya. Abu Nawas bertanya kepada para ulama istana tentang makna keadilan. Mereka menjawab dengan ayat, hadis, dan pendapat para cendekia besar. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, lalu bertanya satu hal sederhana, apakah mereka mau diadili dengan aturan yang sama seperti rakyat biasa? Aula mendadak sunyi. Dari keheningan itu, Abu Nawas menyimpulkan bahwa keadilan sering kali indah diucapkan, tetapi berat untuk diterima ketika menyentuh diri sendiri. Raja mulai memahami bahwa masalah negeri ini bukan terletak pada kurangnya ilmu, tetapi pada kelebihan pembenaran. Namun, seorang menteri yang merasa terpojok menantang Abu Nawas dengan sebuah teka-teki untuk menjatuhkannya. Ia bertanya, jika engkau begitu pintar, katakanlah mana yang lebih berbahaya, kebodohan orang awam atau kecerdikan orang berilmu.
Pertanyaan itu tampak mustahil dijawab tanpa menyinggung salah satu pihak. Abu Nawas menjawab bahwa kebodohan bisa diperbaiki dengan belajar, tetapi kecerdikan yang digunakan untuk menipu akan selalu mencari alasan untuk tetap salah. Maka yang paling berbahaya bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kelebihan kepentingan. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas meminta izin melakukan sebuah percobaan. Ia mengusulkan agar 1 hari penuh istana dijalankan tanpa para pejabat, dan 1 hari berikutnya dijalankan tanpa rakyat. Usulan itu ditertawakan, tetapi raja melihat maknanya. Abu Nawas menjelaskan bahwa tanpa rakyat, istana hanyalah bangunan kosong, sedangkan tanpa pejabat, rakyat tetap hidup meski dengan kesulitan. Dari sana, ia menyimpulkan bahwa kekuasaan sejati bukan pada jabatan, tetapi pada amanah. Namun ujian terbesar datang ketika Abu Nawas diminta memberi solusi konkret. Ia mengusulkan agar gudang gandum dibuka dan isinya dibagikan secara terbuka dengan pengawasan rakyat. Para pejabat menolak dengan alasan keamanan dan tata aturan. Abu Nawas lalu mengajukan tebakan terakhir, apakah aturan dibuat untuk melindungi harta atau untuk melindungi manusia? Ketika tak seorang pun mampu menjawab dengan jujur, raja memutuskan mengikuti saran Abu Nawas. Gudang dibuka, dan terbukti bahwa isinya tidak sebanyak yang dilaporkan. Kebenaran itu mengguncang istana. Beberapa pejabat dihukum, sebagian mengundurkan diri, dan sebagian lagi diam dalam rasa malu. Abu Nawas tidak meminta imbalan, tidak pula jabatan. Ketika raja menawarinya posisi sebagai penasehat tetap, ia menolak dengan sopan. Ia berkata bahwa lidahnya lebih berguna di luar istana, tempat ia bisa berkata jujur tanpa harus menjaga kursi. Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, duduk bersama rakyat, mendengar cerita mereka, dan sesekali melemparkan tebakan sederhana yang membuat orang berpikir lebih dalam tentang hidup. Dari kisah itu, orang-orang belajar bahwa kecerdikan sejati bukan tentang mengalahkan lawan dalam perdebatan, melainkan tentang mengungkap kebenaran tanpa harus berteriak. Tebakan paling jitu bukan yang membuat orang lain kalah, tetapi yang membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka salah arah. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kemakmuran tampak merata tetapi kegelisahan tersembunyi di balik senyum manusia, Abu Nawas hidup sebagai pengamat yang jarang terlihat namun selalu memahami. Ia menyadari bahwa banyak orang tampak sibuk mengejar keberhasilan, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti untuk apa keberhasilan itu dikejar. Dari sanalah kisah ini bermula, bukan dari istana, melainkan dari sebuah lorong sempit tempat Abu Nawas sering duduk menyendiri. Suatu hari, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang setiap pagi berlari terburu-buru, seolah takut tertinggal oleh waktu. Pemuda itu bekerja keras, belajar tanpa henti, dan hampir tidak pernah beristirahat. Ketika Abu Nawas menegurnya dengan ramah, pemuda itu berkata bahwa hidup adalah perlombaan, dan siapa yang lambat akan tertinggal. Abu Nawas tidak membantah. Ia hanya bertanya apakah garis akhir perlombaan itu benar-benar terlihat oleh siapapun. Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam, tetapi ia tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu jatuh sakit karena kelelahan. Dalam kondisi lemah, ia kembali bertemu Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak menasihati panjang. Ia hanya berkata bahwa hidup memang berjalan, tetapi tidak semua yang bergerak berarti maju.
Kalimat itu tertanam kuat dalam benak pemuda tersebut. Di sisi lain kota, seorang pedagang kaya merasa hidupnya hampa. Ia memiliki segalanya, tetapi hatinya selalu gelisah. Ia menemui Abu Nawas dan meminta rahasia ketenangan. Abu Nawas tidak menyebut doa atau amalan khusus. Ia justru bertanya kapan terakhir kali pedagang itu merasa cukup. Pedagang itu tidak mampu menjawab, karena selama hidupnya ia selalu ingin lebih. Kabar tentang pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas menyebar. Sebagian orang menganggapnya bijak, sebagian lagi menganggapnya berbahaya karena membuat orang mempertanyakan tujuan hidup. Namun Abu Nawas tidak berhenti. Ia yakin bahwa kehidupan yang tidak pernah dipertanyakan akan berakhir pada penyesalan yang terlambat. Suatu ketika, seorang pejabat mendengar bahwa Abu Nawas dianggap membuat rakyat malas karena mengajarkan kepuasan. Abu Nawas dipanggil dan ditanya apakah ia ingin melemahkan semangat kerja. Abu Nawas menjawab tenang bahwa bekerja keras dan hidup rakus adalah dua hal yang berbeda. Ia bertanya apakah seseorang bekerja untuk hidup, atau hidup untuk bekerja. Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Hari demi hari, orang-orang mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak mengajarkan kemalasan, melainkan keseimbangan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga menjaga jiwa agar tidak kering. Banyak orang mulai memperbaiki hidupnya, bukan dengan berhenti bekerja, tetapi dengan memberi makna pada setiap usaha. Di usia senja, Abu Nawas kembali memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin dikenang sebagai pengubah hidup orang lain, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan sadar. Ia sering berkata bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan akibat dari hidup yang jujur dan seimbang. Ketika Abu Nawas wafat, kisah tentang dirinya tidak berhenti. Orang-orang mengenangnya sebagai manusia yang berani bertanya pada kehidupan, bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahami amanah yang diberikan Tuhan. Dan dari kisah inilah lahir pelajaran bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang paling sibuk, melainkan hidup yang paling disadari. Seiring waktu berjalan, pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas mulai membentuk perubahan kecil namun nyata dalam kehidupan banyak orang. Pemuda yang dahulu hidup terburu-buru perlahan belajar memperlambat langkahnya. Ia tetap bekerja keras, tetapi kini ia memahami bahwa beristirahat bukanlah tanda kalah, melainkan cara menjaga diri agar tidak hancur sebelum tujuan tercapai. Ia sering mengingat kalimat Abu Nawas bahwa hidup yang dijalani tanpa jeda akan kehilangan arah, seperti unta yang dipaksa berjalan tanpa diberi minum. Pedagang kaya yang pernah menemui Abu Nawas juga mengalami perubahan batin. Ia mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ingin dikenal. Ia menyadari bahwa kegelisahan selama ini bukan karena kurangnya harta, melainkan karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Abu Nawas tidak pernah mengklaim keberhasilan itu, tetapi orang-orang tahu bahwa satu pertanyaan jujur telah membuka pintu kesadaran. Namun tidak semua orang menyambut perubahan dengan lapang dada. Sebagian merasa terusik karena kehidupan yang mereka bangun di atas ambisi mulai dipertanyakan. Mereka menuduh Abu Nawas menanamkan keraguan dalam diri masyarakat. Beberapa tokoh berpengaruh bahkan berusaha menjauhkan Abu Nawas dari keramaian, dengan harapan pertanyaan-pertanyaannya akan berhenti beredar. Abu Nawas menyadari hal itu, tetapi ia tidak melawan.
Ia memilih pergi dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menjaga agar pesannya tetap murni. Dalam perjalanan, ia bertemu orang-orang dengan luka hidup yang berbeda. Ada yang gagal meraih cita-cita, ada yang kehilangan orang tercinta, dan ada pula yang merasa hidupnya hampa meski tampak berhasil. Kepada mereka, Abu Nawas tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menemani dengan keheningan dan pertanyaan sederhana yang menenangkan. Di sebuah kota kecil, Abu Nawas tinggal cukup lama. Ia melihat masyarakat di sana hidup sederhana tetapi penuh kebersamaan. Dari mereka, Abu Nawas belajar kembali bahwa kebahagiaan sering tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Ia membantu di ladang, ikut membersihkan tempat ibadah, dan mendengarkan cerita orang-orang tua tentang kehidupan yang dijalani tanpa banyak tuntutan. Semua itu memperkaya pandangannya tentang hidup yang seimbang. Ketika kembali ke Baghdad setelah sekian lama, Abu Nawas mendapati kota itu lebih ramai tetapi juga lebih lelah. Banyak orang sukses secara lahir, tetapi kosong secara batin. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun. Ia memahami bahwa zaman berubah, dan setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Ujian kali ini bukan kemiskinan atau penindasan, melainkan kehilangan makna di tengah kelimpahan. Dalam sebuah pertemuan kecil, seseorang bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa tujuan hidup seringkali tidak ditemukan dengan mencari terlalu jauh, tetapi dengan memperbaiki apa yang ada di depan mata. Ia berkata bahwa hidup akan terasa bermakna ketika seseorang tahu mengapa ia melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang ia lakukan. Di usia yang semakin senja, Abu Nawas semakin sering merenung tentang hubungannya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dengan segala tanya dan ragu, sejatinya adalah upaya mendekat kepadanya. Ia tidak merasa paling benar, justru merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa hidup tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kesungguhan dalam berproses dan kejujuran dalam niat. Ia mengatakan bahwa manusia akan jatuh berkali-kali, tetapi selama ia mau bangkit dengan kesadaran, jatuh itu tidak pernah sia-sia. Ketika Abu Nawas wafat, tidak ada kemegahan, tetapi ada keheningan yang penuh makna. Banyak orang merasakan kehilangan, namun juga merasa ditinggalkan bekal yang cukup untuk melanjutkan hidup. Kisah tentang Abu Nawas pun terus hidup, diceritakan sebagai kisah manusia yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan batin. Dari kisah panjang ini, orang-orang belajar bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan. Dan disitulah kebijaksanaan Abu Nawas tetap hidup, bukan dalam kata-kata yang dihafal, tetapi dalam cara manusia memandang dan menjalani kehidupannya sendiri. Ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba? Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut. Abu Nawas, baiklah Baginda, hamba tidak patut membantah titah Baginda Raja.
Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri? Baginda Raja, engkau lihat saja nanti. Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah Raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana. Abu Nawas, baik Baginda. Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang. Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu? Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu? Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat. Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak. Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda? Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku. Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan. Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat, ini sama dengan mencekik leher kami pelan-pelan. Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, kami pamit dulu sebentar nanti kembali lagi. Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini. Abu Nawas, baik ibu, nanti saya sampaikan. Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan, emang ada gudang yang lain? Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda? Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi, sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu? Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Negeri mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi. Abu Nawas, mimpi apakah itu wahai Baginda? Baginda Raja, aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah. Masyarakatnya kebanyakan berdagang.
Abu Nawas, lalu kenapa dengan negeri itu Baginda Raja? Baginda Raja, aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku, negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak. Abu Nawas, jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya. Baginda Raja, kurang lebih seperti itulah Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kenapa kau termenung wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya menunggu titah Baginda selanjutnya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo segera kamu siapkan bekal, kita berangkat ke negeri itu sekarang juga. Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres. Negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja dan ini sangat sulit untuk dicari. Abu Nawas, sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda mencari negeri tersebut, tapi alangkah lebih baik hamba sendiri yang mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kamu meragukan kemampuanku Abu Nawas. Abu Nawas, bukan begitu Baginda. Maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu, setelah hamba temukan barulah Baginda hamba bawa ke sana. Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan, sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda. Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan Abu Nawas. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya. Abu Nawas, baik Baginda. Hamba mohon diri. Abu Nawas segera berangkat. Dia tidak tahu harus kemana. Resiko yang dihadapi sangat berat. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu Abu Nawas mendatangi kembali istana kerajaan. Baginda Raja, bagaimana pencarianmu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sudah saya temukan negeri tersebut Baginda Raja. Baginda Raja, di manakah letak negeri itu? Abu Nawas, negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu seharian penuh berkuda untuk menemukan pinggirannya. Itu baru pinggirannya. Baginda Raja, maksudmu apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, negeri tersebut amat luas dan saya baru sampai di pinggirannya saja. Dan benar kata Baginda tempo hari memang kulinernya sangat enak-enak. Baginda Raja, sudah kau cicipi kulinernya? Abu Nawas, sudah Baginda. Ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yakni salalawak. Semakin penasaran Baginda Raja mendengar penjelasan Abu Nawas ini. Baginda Raja, apa nama negeri itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, Pariaman, Baginda. Baginda Raja, ayo sekarang kita ke sana. Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda, Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja, mengapa kita berhenti di sini Abu Nawas? Abu Nawas, Baginda lihat saja nanti. Selang tak berapa lama datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Pedagang, ini salah pesanan tuan tempo hari. Tiba-tiba pedagang itu menyodorkan salalawak yang masih hangat. Abu Nawas, inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu Baginda.
Baginda Raja, bagaimana tahu kau negeri ini bernama Pariaman, Abu Nawas? Seingatku ini masih wilayah kerajaanku. Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Pedagang, Pariaman, Tuan. Baginda Raja, di mimpiku tak ada nama Pariaman Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya, Baginda Raja mulai emosi. Abu Nawas, Pariaman ini negerinya sama dengan yang di mimpi Baginda. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak. Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya, Abu Nawas menyodorkan salah lawak terlebih dahulu, dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas, bagaimana rasanya Baginda? Baginda Raja, betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku. Abu Nawas, coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini, bagaimana rasanya? Baginda Raja menuruti saran Abu Nawas. Baginda Raja, asin rasanya. Abu Nawas, nah, berarti negeri ini Pariaman Baginda Raja. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Pedagang, Pariaman itu air lautnya asin wahai Baginda Raja. Abu Nawas, Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut. Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang. Baginda Raja, jadi. Abu Nawas, ya, benar Baginda. Pariaman ini luas, dan selagi masih asin air lautnya itu masih Pariaman. Sejak saat itu Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas, dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh. Abu Nawas dan kesombongan yang menelan pemiliknya. Pada suatu masa di Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang dikenal luas bukan karena kebaikannya, melainkan karena ketakutan yang ia tanamkan. Ia kaya raya, memiliki gudang-gudang besar dan jaringan dagang yang luas, tetapi hatinya keras dan lisannya tajam. Ia senang merendahkan orang kecil dan menganggap kekayaan sebagai bukti bahwa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Setiap kali melangkah di pasar, orang-orang menyingkir bukan karena hormat, melainkan karena takut. Saudagar itu sering berkata bahwa dunia hanya tunduk kepada orang kuat. Ia menertawakan orang miskin yang mengeluh tentang keadilan dan menyebut doa sebagai penghiburan bagi mereka yang lemah. Kesombongannya tumbuh seiring bertambahnya harta, hingga ia yakin bahwa tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menjatuhkannya. Bagi dirinya, kebenaran hanyalah alat untuk menguntungkan, bukan pedoman untuk hidup. Abu Nawas mengenal saudagar itu dari cerita orang-orang pasar. Ia tidak segera mendekat, karena ia tahu bahwa kesombongan yang jahat tidak bisa dihadapi dengan celaan terbuka. Kesombongan seperti itu hanya akan mengeras jika diserang secara langsung. Abu Nawas memilih menunggu saat yang tepat, ketika kesombongan itu mulai menunjukkan celahnya sendiri. Suatu hari, saudagar tersebut mengadakan perjamuan besar untuk memamerkan kekayaannya. Ia mengundang para pedagang lain, pejabat, dan tokoh masyarakat, bukan untuk menjalin persaudaraan, melainkan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Di hadapan para tamu, ia berbicara panjang tentang keberhasilannya, menyinggung kegagalannya di masa lalu dengan nada mengejek, dan menyebut dirinya sebagai contoh manusia yang tidak membutuhkan siapapun. Abu Nawas hadir di perjamuan itu dengan pakaian sederhana.
Banyak yang heran mengapa orang seperti dia datang ke acara semacam itu, tetapi tidak ada yang berani mengusirnya. Ketika hidangan telah disajikan dan pujian mengalir kepada tuan rumah, saudagar itu memandang Abu Nawas dan bertanya dengan nada merendahkan apakah ia pernah merasakan jamuan semewah itu sebelumnya. Abu Nawas tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia pernah merasakan jamuan yang jauh lebih berat daripada makanan mewah. Saudagar itu tertawa dan bertanya apa yang lebih berat dari emas dan hidangan mahal. Abu Nawas menjawab bahwa yang paling berat adalah kesombongan yang dipelihara oleh kejahatan, karena pada akhirnya ia akan runtuh dan menimpa pemiliknya sendiri. Ucapan itu membuat suasana berubah. Beberapa tamu saling pandang, sementara saudagar itu merasa ditantang. Dengan suara keras, ia berkata bahwa orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak berhak menasihati orang yang berhasil. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa kekuasaan yang lahir dari kezaliman hanya tampak tinggi, tetapi sesungguhnya berdiri di atas tanah yang rapuh. Hari-hari setelah perjamuan itu, kesombongan saudagar tersebut semakin menjadi. Ia merasa tertantang dan ingin membuktikan bahwa dirinya tidak tersentuh. Ia memperketat cengkeramannya atas pasar, menekan pedagang kecil, dan mengabaikan peringatan siapapun. Ia mengira ketakutan orang lain adalah tanda kemenangan, padahal itu hanyalah tanda kehancuran yang tertunda. Tidak lama kemudian, masalah mulai datang silih berganti. Kapal-kapal dagangnya tertahan, kepercayaan mitra mulai runtuh, dan beberapa gudangnya diperiksa karena laporan kecurangan. Saudagar itu marah dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ia tetap berdiri dengan dada dibusungkan, menolak melihat bahwa kesombongannya telah menutup pintu pertolongan. Ketika kekayaannya mulai menyusut dan pengaruhnya melemah, orang-orang yang dulu memujinya menjauh. Saudagar itu mendapati dirinya sendirian, dikelilingi oleh harta yang tidak lagi mampu melindunginya. Pada suatu malam yang sunyi, ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang kesombongan yang menelan pemiliknya. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak selalu mampu mengembalikan yang telah hilang. Abu Nawas mendengar kabar kejatuhan saudagar itu tanpa rasa gembira. Ia berkata kepada orang-orang bahwa kejatuhan orang sombong bukanlah hiburan, melainkan peringatan. Ia mengingatkan bahwa kejahatan yang disertai kesombongan adalah beban ganda yang akan menghancurkan pelakunya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Akhir kisah saudagar itu menjadi pelajaran bagi banyak orang di Baghdad. Mereka memahami bahwa kesombongan orang jahat tidak pernah benar-benar kuat, karena ia berdiri di atas ketakutan dan penderitaan orang lain. Ketika ketakutan itu hilang, runtuhlah segala yang dibangun di atasnya. Dan Abu Nawas kembali melangkah pergi, meninggalkan hikmah yang pahit namun perlu, bahwa kejahatan mungkin tampak menang untuk sementara, tetapi kesombongan akan selalu menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Setelah kejatuhan awal yang menimpa saudagar itu, banyak orang mengira kesombongannya akan runtuh sepenuhnya. Namun, kejahatan yang telah lama dipelihara jarang menyerah begitu saja. Saudagar itu masih memiliki sisa harta dan pengaruh, dan dari sisa itulah ia membangun kembali kesombongannya, bukan dengan perbaikan diri, melainkan dengan dendam. Ia mulai menyalahkan orang-orang yang menurutnya telah meremehkan dan menjatuhkannya, termasuk Abu Nawas yang ucapannya kini ia anggap sebagai kutukan. Dengan hati yang gelap, saudagar itu berusaha membersihkan namanya di hadapan umum,
bukan dengan kejujuran, tetapi dengan tipu daya. Ia menyuap, memutar cerita, dan menuduh pihak lain sebagai penyebab kehancurannya. Kepada orang-orang tertentu, ia bersumpah bahwa dirinya dizalimi, sementara di balik itu ia terus menekan mereka yang masih berada di bawah kekuasaannya. Kesombongannya kini berubah wajah, tidak lagi terang-terangan, tetapi lebih licik dan berbahaya. Abu Nawas mendengar rencana-rencana itu, namun ia tidak bereaksi dengan kemarahan. Ia justru merasa sedih, karena ia tahu bahwa orang yang sombong dan jahat seringkali tidak takut pada kejatuhan, melainkan pada kehilangan kendali. Abu Nawas berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwa ketika kesombongan terluka, ia akan berusaha bangkit dengan cara yang lebih kejam. Suatu hari, saudagar itu kembali mengadakan pertemuan kecil, mengumpulkan orang-orang yang masih bersedia mendukungnya. Di hadapan mereka, ia berjanji akan mengembalikan kejayaannya dan membalas siapapun yang dianggap merendahkannya. Kata-katanya penuh api, namun tidak lagi disertai keyakinan yang utuh. Beberapa pendukung mulai ragu, karena mereka melihat bahwa kemarahannya lebih besar daripada kebijaksanaannya. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat. Catatan dagang diperiksa lebih teliti, keluhan rakyat kecil mulai didengar, dan kebohongan lama satu persatu terbongkar. Saudagar itu merasa dunia bersekongkol melawannya, padahal sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan akibat dari perbuatannya sendiri. Ia mengeras, menolak mengakui kesalahan, dan semakin terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. Pada suatu malam, ia mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang penuh amarah dan keputusasaan. Ia menuduh Abu Nawas sebagai penyebab kejatuhannya dan menuntut penjelasan. Abu Nawas memandangnya dengan tenang dan berkata bahwa kata-kata tidak pernah menjatuhkan siapapun, kecuali mereka yang telah berdiri di atas kesalahan. Ia menjelaskan bahwa nasihat hanyalah cermin, dan yang membuat luka adalah kenyataan yang tidak ingin diterima. Saudagar itu berteriak bahwa ia tidak membutuhkan nasihat, hanya ingin mengembalikan kekuasaannya. Abu Nawas menjawab dengan suara lembut bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kejahatan selalu meminta tebusan yang mahal, dan tebusan itu biasanya adalah ketenangan hati. Mendengar itu, saudagar itu pergi dengan kemarahan yang belum padam, namun benih kegelisahan telah tertanam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi saudagar tersebut. Orang-orang yang dulu takut mulai berani menjauh, bahkan menentangnya secara diam-diam. Ia menyadari bahwa kesombongan tidak lagi memberinya perlindungan, melainkan menarik perhatian pada kesalahannya. Dalam kesendirian, ia mulai merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Abu Nawas, di sisi lain, tidak merayakan penderitaan siapapun. Ia mengingatkan orang-orang bahwa kejatuhan orang jahat bukanlah kemenangan pribadi, melainkan kesempatan bagi semua untuk belajar. Ia berkata bahwa kejahatan yang disertai kesombongan akan selalu berakhir dengan kehampaan, karena tidak ada yang tersisa ketika ketakutan dan tipu daya tidak lagi bekerja. Kisah saudagar itu belum berakhir, karena setiap manusia masih memiliki pilihan terakhir. Namun, waktu terus berjalan, dan kesombongan yang menolak tobat semakin mendekatkan dirinya pada akhir yang tidak dapat ia kendalikan. Sekarang, tengah malam begini, apa Baginda tidak bisa tidur kalau tidak memandang wajahku? Abu gerutu dalam hati, tapi utusan itu tampak serius, dan masih setengah bingung, Abu pun berangkat.
Kota Baghdad malam itu sunyi. Lampu-lampu minyak menerangi jalanan. Suara langkah kaki mereka menggema di antara dinding-dinding pasar yang sudah tutup. Sudah sering Abu dipanggil ke istana, kadang karena kecerdikannya dibutuhkan, kadang karena kenakalannya memusingkan istana, tapi kali ini terasa berbeda. Udara seperti berat, langkah terasa panjang, ada sesuatu yang besar menunggu. Sesampainya di istana, ia langsung dibawa menuju ruang pertemuan rahasia, bukan aula singgasana biasa. Abu disuruh menunggu di balik pintu emas ukir. Ketika pintu terbuka, ia melihat Sultan Harun al-Rasyid duduk dengan wajah tegang, bukan wajah ceria seperti biasanya. Di sebelahnya berdiri penasihat kerajaan, termasuk Wazir Jafar, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak pucat. "Masuklah Abu Nawas," kata Sultan pelan. Abu menunduk memberi hormat, tapi seperti biasa, dengan santai ia berkata, "Hamba datang karena panggilan Baginda. Namun hamba berharap panggilan ini bukan untuk menagih pajak dari rakyat miskin seperti saya." Sultan menghela napas, sedikit tersenyum tapi syarat kecemasan. "Andai hanya pajak, Abu, masalah kita kali ini jauh lebih besar." Suasana senyap. Para penjaga di pintu bahkan menunduk, seolah pembicaraan ini mengandung bahaya. Sultan berdiri. Ada negeri jauh yang dikenal sebagai negeri cahaya. Negeri itu berperan menjaga keseimbangan kebaikan dan kebijaksanaan di dunia. Namun kini negeri itu berada di ambang kehancuran. Abu terkejut, mimpi tadi langsung terlintas di benaknya. Sultan melanjutkan, 3 raja dari negeri cahaya telah datang ke Baghdad tadi siang. Mereka meminta bantuan, bukan pasukan, bukan kekayaan, tetapi satu orang, engkau, Abu Nawas. Suara Sultan menggema di ruangan yang sunyi. Mereka berkata, hanya engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Abu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kebetulan. Mimpi aneh dan panggilan ini bersambung seperti potongan teka-teki. Ia memaksa dirinya tersenyum menutupi kegugupan. Hamba ini hanya rakyat jelata. Kalau hamba punya kekuatan hebat, tentu hamba sudah membeli rumah besar dan kuda gagah. Wazir Jafar maju dan berkata serius, mereka tidak butuh kekuatan fisik. Mereka membutuhkan seseorang yang mampu menang dengan cara kalah. Hati Abu seperti berhenti sejenak. Itulah kalimat yang ada di gerbang emas dalam mimpinya. Sultan memandang langsung ke mata Abu. Abu Nawas, engkau bebas menolak. Namun bila negeri cahaya jatuh, dampaknya akan menjangkau seluruh dunia, termasuk Baghdad. Kegelapan akan menyelimuti banyak hati manusia. Semua mata menatap Abu, berharap, memohon, sekaligus takut. Abu menelan ludah. Apa yang harus hamba lakukan? Sultan mengangkat tongkatnya. Dari balik tirai, seorang tamu asing berjubah putih masuk. Wajahnya tidak terlihat, tetapi auranya menenangkan. Suara pria itu dalam dan lembut, sama seperti yang terdengar dalam mimpi Abu. Kau hanya perlu mengikutiku, Abu Nawas, katanya. Perjalananmu dimulai malam ini. Aku akan mengantarmu ke negeri cahaya. Setelah itu, semuanya bergantung padamu. Abu tersenyum hambar, mencoba berlagak santai. Kalau perjalanan ini tanpa makan, sebaiknya kita tunda sampai sarapan. Beberapa penjaga spontan tertawa pelan, tapi sosok berjubah putih hanya mengangguk tenang. Di sana ada makanan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Abu akhirnya menghela napas panjang. Ada rasa takut,
tetapi juga penasaran. Mungkin dalam hidupnya, inilah petualangan paling besar, atau paling gila. Aku setuju, katanya akhirnya. Sultan berdiri, wajahnya mencerminkan rasa haru dan harapan. Semoga Allah melindungimu. Sosok berjubah putih mengangkat tangannya, membuat lingkaran cahaya muncul di tengah ruangan, memutar seperti pusaran air. Angin berhembus, tirai berkibar, dan ruangan bergetar. Semua orang menunduk ketakutan. Berjalanlah, Abu Nawas, katanya. Abu menarik napas dalam-dalam, menatap cahaya itu, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh pusaran, dunia berputar hebat. Seperti ada ribuan suara berbisik, ribuan cahaya melintas, dan ribuan kenangan bermain di depan mata. Tubuhnya seperti melayang tanpa arah. Sampai tiba-tiba semuanya berhenti seketika. Abu berdiri di sebuah padang rumput luas dengan langit berwarna ungu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bunga-bunga bercahaya bermekaran, sungai mengalir seperti terbuat dari cahaya, dan angin berbau manis seperti madu. Di kejauhan, berdiri gerbang emas raksasa, persis seperti dalam mimpi. Namun kali ini berbeda. Di depan gerbang itu ada sosok berjubah hitam, wajahnya tertutup tudung hingga tidak terlihat. Sosok itu menunggu, seperti tahu Abu akan datang. Sosok berjubah putih berdiri di samping Abu. Itu musuh pertama. Engkau tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan. Bila engkau menang dengan cara biasa, gerbang tidak akan terbuka. Ingat, kalahkan dengan cara kalah. Sosok berjubah hitam mengangkat kepala perlahan, dan suaranya menggelegar mengisi seluruh langit. Selamat datang, Abu Nawas. Aku sudah menunggumu. Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan dalam kolam. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham. Kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah akan ku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri, moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar, jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam, hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Lah kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Lah khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan.
Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menfalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. "Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan." Namun si pengemis tidak mau kalah. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya, selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu," kata saudagar itu ngotot. "Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu." Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya, lah kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. "Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. "Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hamba-Mu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan." Doanya dalam hati. La pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Hai, hamba Allah," tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. "Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah?" "Memang benar hamba sedang dirundung malang," kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. "Jangan sedih lagi," kata Abu Nawas ringan. "Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku," kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. "Apa kabar, hai Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan hari ini?" "Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan Patik silahkan Baginda datang ke rumah Patik, sebab Patik punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu?" tanya Baginda Sultan. "Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata Sultan, "aku pasti datang ke rumahmu." Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan, hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum?" gerutu Sultan. Rupanya geru Tuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam." Baginda pun diam, dan duduk kembali.
Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda. "Sebentar lagi, ya Syah Alam," sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi, ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak," jawabnya. "Menanak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada, Tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" "Iya." Mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." "Begini, Baginda," Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. "Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. "Boro-boro nasi itu akan matang," kata Sultan, "airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh." "Demikian pula halnya si pengemis," kata Abu Nawas lagi, "lah di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam." Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. "Sekarang aku ambil keputusan begini," kata Sultan. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan.